Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa humma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Ingkang kula hormati, sangat saya hormati mergi wonten Habib Hasan Al-Jufri. Wonten Gus kawula putrane guru kawula Kiai Haji Taj Yasin. Wonten Ketua MUI Jawa Tengah Kiai Haji Ahmad Daroji, wonten Wakil saking Kemenak ing Biro Hukum Pemprov Jawa Tengah yang saya hormati, semua yang saya hormati. Niki kula yang kedua ke sini, semoga terakhir. Kula niku terkenal, undangannya angel, tapi Gus Yasin kayaknya masih manfaatkan abahnya. Itu kalau di adat pesantren itu ya kayak titah. Jadi akhirnya gak wani, akhirnya tekon. Tapi saya mohon yang merasa ada putranya Mbah Mun jangan ngundang saya. Itu artinya ya agak bener lah. Wong ndak putrane Mbah Mun kok menyamakan dengan putrane Mbah Mun gitu. Tapi saya senang datang ke sini kalau badhe niat amdan boten sahwan. Terutama untuk siapapun mungkin sering baca tapi mungkin harus punya sanad. Kula badhe maknani 3 item sing diwaos wau Habib Hasan Al-Jufri. Kula maknani persis seperti yang saya dengar dari Syekhina Baipun Gus Yasin Kiai Haji Maimun Zubair. Dados yang unik dari sistem beragama, Rasulullah Muhammad SAW itu jadi saksi kebenaran nabi-nabi sebelumnya itu menyampaikan risalah. Itu agak aneh secara teori fisik karena Nabi itu Nabi paling akhir, tapi Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya itu benar enggak ketika jadi Nabi? Ketika mereka melaksanakan tugas nubuah itu benar enggak? Itu kesaksiannya itu lewat Rasulullah SAW. Yaitu yang diterangkan dalam ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahidan. Pulau niku mikir itu lama sekali. Jawabannya adalah rantai itu misalnya rantai pertama, terus ada kolong ya, ada kolong kedua, lingkaran ketiga, lingkaran keempat. Jika kualitas lingkaran itu, cincin rantai itu kualitasnya bagus, kedua bagus, ketiga bagus, maka ukuran semuanya sempurna itu tidak usah dicek satu persatu. Cukup paling akhir ditarik sekeras-kerasnya. Kalau semuanya tidak terputus, berarti semuanya kualitasnya bagus. Sehingga kita juga gitu. Misalnya dulu Mbah Ahmad bin Syu'aib itu alim allamah, sampai Mbah Zubair, sampai Mbah Mun, sampai Gus Yasin, sampai beberapa putra Mbah Mun yang mewakili dunia kealiman. Ada Gus Naji, ada Gus Zofur, ada semuanya, ada Gus Ibam. Itu ukuran kualitas terjaga ndak itu memang di akhir. Sehingga ini peringatan untuk Gus-Gus. Dulu bapak saya nyuruh saya ngapalkan Quran itu sederhana sekali. Dewe bapak gini, Beb. Mbah saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Bapak saya itu kalau ngendikan gini tok. Ya kowe kudu hafal Quran. Nak ora iku anakem luwih ra di alasan, luwih duwe alasan nak hafal. Mulane di bapak goblok itu penting. Di bapak goblok itu penting sekali karena ini menjustifikasi anaknya kalau goblok niru bapaknya. Artinya gini, mbah saya hafal Quran misalnya, bapak saya hafal Quran. Sekali saya ada hafal, itu anak saya bisa syukuran. Karena kalau ada hafal, anut bapaknya. Jadi ya seperti itu. Tapi sekali saya masih hafal, anak saya ini ya kebingungan anak pira hafal, wong kula hafal. Boten nyindir, niki ngamuk. Kersane orang itu harus mikir. Kadang-kadang enggak. Orang saenake maksa anak hafal Quran alim, tapi dia sendiri tidak alim, tidak hafal Quran. Anaknya ini kan alasannya apa? Coba Anda memaksa, Anda sendiri tidak jadi percontohan. Sehingga tradisi nubuah ya seperti itu. Nabi Adam jadi nabi sukses melaksanakan tablignya Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya. Sebetulnya itu sebagai bukti bahwa mereka melaksanakan perintahnya Allah secara benar. Ujiannya apa? Di Rasulullah Muhammad SAW ketika ditarik semuanya kuat, berarti semuanya melaksanakan amanah secara apa? Benar. Kita dalam sanad juga seperti itu. Kalau ditarik kok
misalnya cincin ke-8 atau ke-9 itu putus, berarti ya salahnya di situ. Yang lainnya sudah kuat, salahnya di situ, itu dibuang. Kemudian cincin berikutnya dicatokkan sama yang sama-sama kuat. Makanya disebut sanad mungkotek. Nah ini saya mau cerita tentang cara Mbah Mun maknani bahwa Rasulullah SAW itu disebut Nabi Sayyidul Awwalin. Jadi pemimpin Nabi mulai zaman dulu. Tapi sekaligus Sayyidul Akhirin. Jadi Nabi punya dua sisi. Secara maknawi itu Nabi awal sebelum ada Nabi Adam. Tapi secara fisik, secara lahir Nabi itu Nabi akhir apa? Zaman. Ini saya maknani persis ketika Mbah Mun maknani. Mungkin kalau sama tidak cocok boleh komplain. Wah dulu Mbah Mun tidak gitu. Kamu kok tahu? Saya kan kurang dengar sehingga kayaknya tidak gitu. Jadi itu tolong kalau yang tidak akurat jangan bantah. Karena apa ya? Gak meyakinkan. Sama itu gak meyakinkan. Cara sanadnya itu tidak meyakinkan. Saya baca ya. Ketika Allah Ta'ala ngendikan hanya 3 santai saja, tidak sampai jam 10 selesai, nggak sampai, tak jamin nggak sampai. Ketika Allah ngendikan bahwa ini nabiku Sayyidul Anbiya wa Ajalul Asfiya wa Akramul Habaib. Terus ada malaikat tanya, kila den dawuhno, apa ngene? Huwa Adam. Huwa itu membuang hamzah istifham, kira-kira malaikat itu tanya, huwa Adam. Apakah nur yang begitu sempurna, cahaya yang begitu sempurna yang engkau pasang di aras, ala qawaimil arsy, apakah itu Adam? Terus qala dawuh sapa Allah Ta'ala. Jadi Adamu di sini bukan fa'ilnya qala, tapi jadi mubtada. Jadi jawabnya qala dawuh sapa Allah Ta'ala dawuhe Adamu bihi uniluhu alal maratib. Jadi Adamu utai Nabi Adam bi sebab hadan nur yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam unilu ngekei ingsun hu ing Adam alal maratibi ing dhuwur-dhuwure derajat. Jadi kata Adam di sini bukan fa'ilnya qala, tapi qala jawab sapa Allah. Jawab Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Itu bukan Adam. Justru Adam itu tertolong oleh nur itu. Gara-gara nur itu Adam memperoleh a'lal maratib. Nah ini itu Bib Hasan. Malaikatnya agak kipu. Jawab pertama sudah salah, diulang lagi. Kila huwa Nuh. Nggih gampil lho Gusti, nek mboten Adam nggih berarti niku Nuh. Wis keliru cek ngoyel. Ini malaikat. Jadi ngeyel itu ya ono sanate karena malaikat dulu, tapi bukan malaikat kata Jibril Mikael, ini awamul malaikat. Jadi malaikat itu ada dua, ada awamul malaikat. Itu ya kadang rodok berengkel ya, karena enggak malaikat papan atas. Nah, malaikat yang ini yang ngendikan ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut dima. Ini malaikat yang komplain ketika manusia jadi khalifah fil ard. Bukan akabirul malaikah kayak Jibril dan Mikael. Maka perlu dicatat malaikat itu ya ada dua kelas. Ada kelas akabirul malaikah. Ini tidak pernah komplain, tidak pernah apa. Semua perilakunya benar. Ada malaikat awamul malaikah. Ini ya rontok-rontok kadang berengkel. Ya rontok tapi tidak sampai maksiat boten, tapi ya rontok-rontok berengkel. Makanya protes atas alufiha mayusidu fiha wasfikut. Gusti, coba keputusan engkau evaluasi lah. Masa Adam mimpin manusia? Itu nanti anak turunnya kan ya bikin kerusakan di bumi, tolonglah dievaluasi lagi. Wong pangeran uti kon apa? Wong gubernur kon evaluasi tersinggung. Lah ini pangeran dikon apa? Ngevaluasi. Lah ini awamul malaikah, bukan Jibril, bukan Mikail. Ya bukan Israel. Terus qila huwa Nuhun. Tadi kan malaikat jawab Adam itu salah, masih diulang lagi. Kalau ndak Adam ya berarti itu Nuh. Terus qala jawab sapa Allah Nuhun itu Nabi Nuh bihi bihadan nur iku yanju minal gharq. Justru Nuh itu karena jasanya Nur Muhammad terbebas atau terselamatkan dari badai banjir. Yanju bihi minal gharqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqar. Terus kila, ini masih ngotot lagi, jawab dua kali salah, masih nebak lagi. Kila huwa Ibrahim. Kalau Adam enggak benar, Nuh enggak benar, ya Nur itu berarti Ibrahim. Cara kula sing dadi malaikat iku jawab pertama salah pun Gusti niku sinten. Lah ini mboten jawab salah aja nebak mah. Ya kalau ndak Adam ya Nuh. Keliru lagi ya kalau enggak Nuh ya Ibrahim. Iki ya rontok aneh malaikat niki. Kila didhawuhna apa ngene, huwa hadan nur iku Ibrahim. Kala dawuh sapa Allah, Ibrahimu te Nabi Ibrahim sihi sebab anane Nur Muhammad iku taqumu dadi jumeneng atau dadi menang apa hujjatuhu
argumentasine Nabi Ibrahim atau hujah Ibrahim ala ubadil asnami ing atase pira-pira sing nyembah berhala wal kawabibi lan pira-pira perbintangan. Justru Ibrahim karena ada Nur Muhammad, dia punya kemampuan adu argumentasi mengalahkan para penyembah berhala dan perbintangan. Terus kula niki saking takdim kula teng Gus Yasin, soalé kula roe Gus Yasin niku putrane Mbah Mun. Kula mboten khawatir roh nek beliau wakil gubernur mboten bagian kula. Jute nggih mboten ngangkat kula dadi pejabat Pemprov Jawa Tengah. Berarti taklem wakil gubernur nggih mboten nyafaati mun kula alam niki. Mboten drengki cerita mawon, mboten drengki. Karena niku kula senior Gus Yasin terus kula kalah nasab mung abe putrane guru kula tapi menang tuwa kula. Itu dalam aturan fikih yang harus dimuliakan asan nuhum sing lebih nopo tuwa. Pemenang anak rada otak wato ngono kudu wajib hormat. Lane sampean nak kalah nasab kudu menang umur. Menang umur suntune coplok wato-wato niku Gus Yasin kena kewajiban harus napa? Hormat. Nah niki jelas menang nasab, menang umur, menang gabianan biasa niku pun mboten saingan kita lah. Kula mboten kepengin ya kompetisi mek jenengan pun kalah segaban. Pun kalah lah. Tapi beliau dekat sama saya, pernah nilai kula teng dalem pas sama Habib Ahmad gitu. Habib. Kula niku termasuk yang saya tiru dari Syekhina adalah ikramuhu lil habaib. Beliau begitu menghormati ahlul bait. Nggih niru kula nggih saisa-isane kula nggih mboten sesempurna Mbah Mun. Kula nggih mboten kepen nyanyi Mbah Mun. Terus kula ra niru persis itu selain ra iso ya saking takzim guru kok disaingi mboten sae. Dadi nek gurune skore 9 ya sekene cukup 6 wis pokoke pantes-pantese ora persis napa guru. Mulane santri Anwar sing ora persis Mbah Mun niku tak anggap takzim. Mergo ora kepengin nyanyi kiyaine. Dadi kula niku ada santri Anwar ngaji kok Sulam Taufik terus kali-kali maca Wahab koyo Mbah Mun. Gak apik Gus, nyanyi guru wis. Tak bijak apik. Lho kula di kanca sak kelas niki seksine Gus Yasin. Niku kula niku kan riyen terkenal pinter. Mergi kula niku mun pinter melirin kadose mun melirin pinter. Nggih cuma napa nggih orang pati diakui banyak pihak. Tapi kula nggih mun pinter lah. Buktine sekolah nggih munggah terus. Kula di kanca niku kurang ajar, tapi bener. Gus, nak pinter aja nemen-nemen, saleh aja nemen-nemen kok swargamu awur mbahmun. Gak enak Gus sungkan. Masih terngiang-ngiang. Ora enak Gus, apa ngeloni widadari sungkan apa macam-macam sungkan. So ora usah Gus, soleh pas-pasan engko awur aku. Itu membentuk saya sampai sekarang. Sungkan lho swarga awur Kanjeng Nabi sungkan. Kepengen kula nggih beda kelas, kadang-kadang napa sowan. Ngawur mriyang. Niku nasihat ngawur tapi kula eling terus nganti saiki. Kula kadang nggih kepengin Gus soleh kados bangun kepengin agar eling nasihat itu. Dah lah, enggak usah lah. Pokoknya kalau Mbah Mun skornya 9 ya saya ngambil piro ya? 8 atau 7. Masuk ini setuju, aku setuju. Ya sampean kangen Mbah Mun sowan. Tapi aja sampai sak kamar. Utawa sak napa? Sak kelas lah. Dua Gus Yasin, milih sak kelas napa bener. Milih pundi sampean? Sak kelas napa sak ngisore? Sak kelas itu resikonya 2, 1 ngelamak, 2 sungkan. Jadi kadang-kadang nasihatnya wong ora jelas iku ya masuk akal. Ngono jelas kanca kula ora jelas to, anggere rape munggah iku syafaat to. Riyen di MGS itu ada sistem begini, ada kiai tukang nyafaati, namanya Kiai Fakih Gus. Itu kalau anak gak anak ikhlas, Beb, ditanya. Cung, nak ra munggah kelas ki ape ning ndi? Terminal, Mbah. Kowe iku mesti diunggahno. Jare Mbah Fakih, aku ora kedosan aja iki dadi canakal meneh. Ngono iki ilmune kiai, mboten ilmune birokrasi. Tapi ana neh takoki, "Cung kene arep munggah ya apa?" Nggih kula baleni Mbah, ya ora munggah sing sabar. Karena berita itu bocor secara masif, dulu belum ada WA, Gus, tapi masyhur Gus. Itu angger ra munggah ya, engko nek ditakoki Mbah Fakih muni terminal. Nggih. Oh itu sudah akhirnya sak kelas munggah kabeh. Jadi apik itu ya kadang dimanfaatno wong macam-macam. Jadi lan iki mboten enten sistem itu sudah hilang, sistem napa? Syafaat. Jadi ya kiye kuno yo aneh-aneh ya madzhab. Dadi daripada ning terminal aku kedusan wong dadi canakal meneh. Kene diunggahno. Ya rada masuk akal kula badhe ramno niku gadosi kapan-kapan gitu. Ilmu kula niku kathah mergi guru kula kathah. Dadi kadang-kadang ilmu iku yo kathah. Bapak kula niku di pondok ora pati kakan pelaturan. Jadi bapak kula kiai iku bengkel.
Nek ora siap nata bocah mbulet ya ora usah dadi kiai. Mosok bengkel sing moro-rono mobil mewah, mobil waras, mesti sing rondok rusak. Ya kiai madzhabe macam-macam. Ya ana sing madzhab protektif, lan santri nakal-nakal iki pondok apa sarang. Ya sik sampean sing ngomong. Kula wong saleh ra tau muni ngono. Dadi kiai iku ya butuh ijtihad. Wis pokoke ngoten lah sampean oleh ra setuju lah wong kula ya ora maksum iso wae salah. Cuma luwih sering sampean lah salah gitu. Kula mun ngajine mun kathah lah. Mun kula terusno. Mboten iki kula spesial karena takdim saya kepada Gus Yasin. Ini makna persis ketika saya ngaji sama Mbah Mun. Jadi lafat Adam Nuh itu bukan failnya kola. Kola jawab sapa Allah. Adamu utai Nabi Adam bi sebab anane Nur Muhammad iku uniluhu a'lal marotib seterusnya. Lha niku kula niku apal tiba sampean ora usah ragu. Kula nggo kitab iku mok tawaduk tok, sing apal. Niki mboten sombong niki fakta. Nek sampean muni ra apal iku ora tawaduk, pancen ra apal. Dadi iku bedane kula mbek sampean. Mboten sampean ya apal cuma tawaduk mun ben sampean marem. Kila den dawuhno iki malaikate ya rondok saenake wis jawab klira-kliru cek gua Musa. Nah Adam keliru, Nuh keliru, Ibrahim keliru, nggih berarti niku Musa. Jadi dereng nyerah ijek tebak-tebakan terus kuis jawab ya. Terus kala dawuh sapa Allah Musa akhuhu. Utai Musa iku akhuhu dulure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti dulur dalam hal sama-sama ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Walakin hada habibun. Musa itu habib. Walakin hada tapi nek iki Muhammad iku habibun wong sing tak senengi wa Musa kalimu wa mukhatib. Terus terakhir jawab kila wa Isa. Terus qala jawab sapa Allah Isa uta Nabi Isa yubasyiru. Iku sing nggo berita gembira sapa Isa bi kelawan Muhammad utawa Nur Muhammad. La wa huwa Nabi Isa bena denubuati pas sak ngarepe kenabiane Nabi Muhammad iku kal hajib. Kaya dene alis, maksudnya Isa itu persis posisi sebelumnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kula suwun kenangan ini penting sekali dari guru kita Kiai Haji Maimun Zubair karena konstruksi kenabiane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku unik. Mulane niki kula mangke badhe maos berjanji terus terakhir kula maos beberapa bait dari Simtud Duror terus sampun. Niki terus wonten waktu pinten niki? Cek wonten 100 jam cukup lah kanggo wong cerdas cukup. Nah niki kanggo wong cerdas cukup. Kula tesih emot niki rungokno tenan. Niki mboten guyon, tenan. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaklumatkan diri jadi nabi, itu problem utama itu nasab. Man huwa Muhammad hatta yadda'a annahu rasul rabbil alamin. Muhammad itu siapa? Kok bisa memaklumatkan diri kalau seorang dia adalah nabi? Karena syaratnya Nabi itu harus cucu-cucunya Nabi. Nabi itu tidak boleh anaknya orang yang tidak bernasab. Bukan karena Allah asobiyah, bukan. Sampaianlah dipimpin wong sing gak jelas asal usulnya itu ya rahasia. Justru Nabi dari putra Nabi, buyut-buyutnya Nabi itu bentuk penghormatan Allah memilihkan Nabi itu dari klan terbaik, dari marga terbaik. Jadi kadang wong keliru, pangeran berarti asobiyah Gus, dadekno Nabi mesti turunan Nabi. Ya kowe sing kliru, kowe iku diregani pangeran. Misalnya tokoh sing mbok nut itu anake copet, kowe kan yo gengsi. Bocah diregani pangeran ora roh. Akhirnya sadar, iya apik ngono banyak. Jadi Nabi itu harus turunan. Nabi ini bukan berarti Allah itu asobiyah, justru Allah membuat penghormatan, memberi penghormatan pada kita. Bahwa orang yang kita ikuti turunannya orang baik, turunannya orang baik, turunannya orang baik, orang spesial dari turunan spesial dari turunan spesial. Makanya keyakinannya ahli sunnah wal jamaah bapak ibunya Nabi fil jannah, semuanya fil jannah wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa wasitatuhul muntaqah. Nabi itu orang suci, masa lewat rahim yang najis? Jadi kalau suci ya lewat jalur suci supaya Nabi tidak terpapar apa? Najis. Makanya kita berpendapat nasyabun tahsibul ula bihulahu qallatat hanujumahal jauza habada ikdu sutati wa fakhari anta fihil yatimatul asma. Jadi babanya Nabi itu spesial. Nah, tapi ketika Nabi itu munculnya di Mekah, di mana saat itu adalah komunitas jahiliyah,
Itu orang-orang Yasrib. Yasrib itu suatu saat nanti jadi Madinah. Itu banyak yang ahli kitab. Itu mereka tanya, man huwa Muhammad? Muhammad itu siapa? Kenapa dia ngaku nabi? Turunannya siapa? Karena indukan turunan nabi itu ada di Israel, ada di Palestina, ada di Yerusalem lah, pokoknya bangsa itu lah. Israel itu negara nggak diakui kita. Di Palestina, di Quran rano bahasa Palestina, bingung ngadepi wong hasud tuh. Tapi rasa dihadapi Barno ya. Israel lah bahasa resminya zaman itu Israel. Akhirnya Allah menjelaskan fihi ayat bayyinatum maqamu Ibrahim. Makanya dawe Mbah Mun ojo geman ninggal tiba ninggal berjanji. Meskipun beliau juga tidak pernah meninggalkan simtud duror. Akhirnya diterangkan oleh Said Barjanji. Wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmu Sayyidatul Hamdi Khumitat Khisalul Husaniyah. Mun niki kula jelas ra maca niki. Mboten kok niat ngetokno apal, yen kula apal tenan. Paling kan apa sapal ya apa kok masale ya lali lang jeneng manusia. Jadi ditunjukkan bahwa Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim, itu ada jejak Ibrahim di situ. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Akhirnya, lalu buktinya apa kalau Muhammad turunan Ibrahim? Karena Ibrahim pernah hidup di Mekah. Dan ketika Nabi Ibrahim hidup Ibrahim tidak menghentikan waladi. Kalau beliau menghentikan waladi, maka bisa saja anak turun Ismail tidak lagi di Mekah tapi kembali ke Palestina. Maka beliau menghentikan dzurriyyati. Akhirnya dibuktikan secara artefak sejarah. Di situ ada Safa, ada Marwah, yaitu dua gunung yang ketika itu Hajar kesulitan nyari air untuk minumnya siapa? Ismail. Ada sekian bukti artefak bahwa Ibrahim punya anak Ismail dan ditempatkan di Mekah, inda Baitikal Muharram. Maka ketika itu diungkapkan oleh Quran, orang Yahudi tercengang dan banyak yang masuk Islam. Karena sekarang Muhammad sudah memenuhi kriteria seorang nabi. Amanah sudah, tabligh sudah, sidik semuanya sudah, termasuk asal-usul nasabnya. Nah, karena pentingnya asal-usul nasab ini, Sayyid berjanji di antara memulai mukaddimahnya dengan wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalibi wasmuhu Sayyidatul Hamdi Khumidat Khisaluhus Saniyah. Terus diteruskan sampai wa adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa mun. Itu kayak apa pinternya Said berjanji. Nah, bukti artefak di Mekah di Ka'bah itu dulu ada namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muthalib. Wasmuhu Sayyidatul Hamdi. Maka saya masih ingat ketika banyak sekali saya ngikuti ngaji Mbah Mun, juga kadang-kadang dengarkan ngajinya Habib Lutfi di TV 9. Itu artefak atau ma'asirun nubuwah itu harus kita tetapkan. Kalau ndak, orang akan nganggap cerita Ibrahim itu fiktif. Maka dawai Sayyid Muhammad, beliau mengapresiasi Al-Mamlakatul Arabiyah ketika tidak jadi gusur makam Ibrahim. Atas nama teknik matof itu kan pernah ingin digusur supaya lebih apa? Luas. Tapi ketika diingatkan banyak ulama itu jangan, karena itu bukti asarun min asari Ibrahim. Kalau itu dihilangkan nanti suatu saat orang tanya, buktinya apa kalau Ibrahim pernah di Mekah? Tapi dengan bukti artefak itu menjadi tercatat oleh sejarah fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan maknanya kuburan, buatan batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Nah, sekarang dibuktikan lagi ada artefak kedua, yaitu Hijir Ismail. Bahwa akhirnya Ismail itu tidak pulang, dia bikin kamar kecil yang namanya Hijir Ismail. Hijir itu kamar atau privasi. Nabi Ismail itu ya anak kecil, ya sudah, ya namanya anak kecil sudah ngerti Ka'bah itu sakral, nak nyancang wedhus itu ya deket-deket Ka'bah. Dia bikin kamar ya dekat Ka'bah. Namanya Hijir apa? Ismail.
Dan semua sejarah akhirnya tahu bahwa Ismail ini akhirnya nikah sama suku Jurhum, yang beliau tidak kembali lagi ke Palestina. Singkat cerita, sekarang suku Quraisy terbukti min dzurriyyati Ibrahim alaihis salam, dan sesuai definisi Nabi, kalau seorang Nabi harus turunan Nabi sinten Ibrahim. Ini di sini hebatnya Sayyid Barjanji. Beliau mengarang begitu tertib untuk membuktikan silsilah nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau ngendikan wa adnanu bila roibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzakih Ismail anisbatuhu wa muntah. Terus terakhir tadi ada mahalul qiyam, ada macam-macam kula suwun seperti dawuh Gus Yasin. Orang itu harus senang. Kata Said Muhammad dalam kitab Haulal Ikhtifal bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Said Muhammad. Dan saya setuju, logikanya itu sederhana tapi enggak bisa dibantah. Kalau ada orang membid'ahkan maulid atau menentang maulid, faqullahu, maka katakan kepada dia, apa dia berani mengatakan limadza tafrahuna bin nabi? Wong tua, siapapun orang tua iku ndek anak wis kriting, pesek, wireng. Kuwi kowe nak lahir seneng ora karuan. Padahal anak ini juga suatu saat jadi problem. Kuwi kowe pas lahir diakikoi. Sopo nang kabeh tanggane didelok. Kon muni ganteng padahal tanggane do gremeng ganteng nanti. Intinya sebuah kelahiran itu pasti menyenang. Padahal itu jelas kritik. Apalagi kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wis ganteng, ada nurnya, pinter, wajahnya sempurna, ya ta'ala la wajuhu tala'lu al-qamari fil lailatil badri. Apa berani? Kalau kita maulid itu kan ibaraton anil farah bi maulidin nabi. Kita yang namanya maulid itu pokoknya satu implementasi, satu ekspresi, satu perilaku yang menunjukkan bahwa kita ini ceria, kita senang dengan lahirnya nabi. Faman harromal maulida, misalnya siapa yang mengharamkan maulid, tanyakan ke dia. Apa dia berani mengatakan limadza tafrahuna bin nabi? Wong anak sing kriting ndek wae pas lahir mbok seneng ya apa meneh iki lahire Kanjeng Nabi. Terus pertanyaan kedua mereka syubhah itu klaim mereka. Yaumu wiladatihi wa yaumu mauti. Nabi itu lahir hari Senin, tapi beliau juga wafat hari Senin. Kenapa engkau syukuran hari Senin padahal hari itu juga wafatun Nabi? Kenapa tidak kamu jadikan yauma husnin wa yauma asafin, hari susah dan hari sumpah? Terus jawabnya Said Muhammad mengutip dawuh Jalaluddin Asyuti dalam kitab Haulal Ikhtifal, inna syari'ata hatsat ala idhari surur. Syariat itu hanya mendorong supaya orang itu senang. Buktinya ketika anak kamu lahir disunatkan nyembelih kambing menunjukkan senang. Tapi ketika keluarga kita meninggal justru syariat melarang niyahah, melarang meratapi berlebihan. Artinya apa? Ketika hari Senin adalah punya dua sisi, yaitu yaumul farah bi maulidin nabi sekaligus yaumul huzn bi wafatin nabi, itu yang dihitung syariat adalah yaumul wiladah, yaitu yaumul farah. Sebagaimana ada akikah lil wiladah tapi tidak ada akikah lil wafat. Jadi itu tadi meneruskan argumen yang dibangun Gus Yasin. Terus kemudian implementasi seneng itu macam-macam. Kalau Sayyid Ali yang punya Simtud Duror meredaksikan walana busyra bisadin mustamirin laisa yanfat haitsu utina atau an jama'al fakhrul mu'abbad. Walana lan ikut duwe kita al busyra te seneng banget. Bisadin kelan anane kebahagiaan mustamirin kang abadi. Laisa kang ora ana apa sakdu yanfatu bakal ilang apa sakdu. Kita ini harus selalu senang dan senang terus menerus. Yang kesenangan ini tidak mungkin habis. Haitsu utina atoan, karena kita diberi hadiah biwujudil Mustafa dengan adanya Kanjeng Nabi sing jama'al fakhrul mu'abbad, yang mengumpulkan semua keagungan yang abadi. Terus kalau berjanji tiba ada istilah sa'da abdun qatamalla wanjala anhul hazinu, akan bahagia orang yang menikmati lahirnya Nabi, dan wanjala anhul hazinu, sifat susahnya akan hilang. Ada lagi bentuk bait busyrolana apa? Nilnal muna zalal ana wafalana. Busyrolana kita senang, nalal muna kita mendapat, nilnal muna kita mendapat yang kita inginkan, zalal ana yang repot-repot menjadi hilang, wafalana yang nyaman menjadi datang. Jadi semua itu implementasi dari senang di Maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling enggak sing teko untuk berkat ora usah bayar yo mari seneng. Mulane kula suwun nak maulid aja tarikan temen-temen, marahi sing ora seneng.
Niat maulid kudu sing seneng, minimal gak tarian. Ben sing teko iku seneng. Ya, tapi nak kowe iku maulid kok seneng terus gak urun iku ya ora didikane Kanjeng Nabi. Wah atur-atur dhewe lah. Pokoke niki kula dhewe ora pati paham wis mungkin niki pokoke ngono lah. Niki terus kula suwun nak maca tiba, maca simtuduror berjanji dijiwai. Termasuk kenapa harus ada penjelasan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya orang yang Yahudi, orang Nasrani tahu bahwa Rasulullah Muhammad ini orang yang luar biasa. Ternyata beliau lahir dari rahim seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Berarti nggak ada bedanya dong. Mereka mengatakan nabi kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, Al-Karim Ibnul Karim. Mereka terus tanya, lalu Muhammad anaknya siapa? Akhirnya Allah memberi penjelasan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Muhammad adalah turunan Khalilur Rahman Ibrahim. Buktinya apa? Di situ ada jejak Ibrahim. Dan Ibrahim saat meninggalkan Mekah, kalau lalu ada pertanyaan, lah kenapa Ibrahim makamnya di Hebron di Israel? Ibrahimnya pulang tapi anaknya ditinggal, yaitu dengan menjelaskan inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Dengan demikian clear bahwa suku Quraisy adalah suku yang lahir dari Khalilur Rahman Ibrahim alaihis salam. Dan semuanya punya tradisi yang luhur. Nah, tradisi ini yang terus dipuji oleh beberapa kitab madaih. Tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Jadi hafidhal jogo sapa ilahu pangeran. Karomatan krono ngekei penghormatan di Muhammadin kedua Nabi Muhammad. Abau ing mbambahe Kanjeng Nabi al amjada sing luhur-luhur. Saunan krono ngrekso ismi maring asmane Nabi. Nabi nanti kan pasti mengharamkan zina, itu pasti. Maka bapaknya ya tidak pernah zina, mbahnya ya tidak pernah zina. Jangan sampai ada perkataan Nabi ngaramkan kemudian dituduh mbah-mbahmu ya seperti itu. Maka di antara Sama'il, di antara kelebihan Nabi adalah babanya apa? Tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu. Taroku podo ninggal sapa babae Nabi asifaha ing perzinaan. Falam yusib mongko ora mekenani hum ing abaan Nabi apa aruhu cacate zina min adami wa ila abihi wa ummihi. Terus kula suwun niki wonten Habib Hasan niki nggih kanca kula sangat mahabbah beliau sering ketemu kula seneng sekali kula pernah dititipi. Tapi nak ngundang niku dinego karena kula niku kan pondok kula niku pondok Quran, ini perlu dimaklumi. Pondok Quran itu benten ya. Kalau pondok kitab itu anak 100 diujar sekali bisa, Beb. Jadi kalau pondok Quran 5 saja bingung no. Mergo story sitok. Ya ono sing lanyas, setengah macam-macam. Nah, sampeyan percaya jajal setor kula. Engko terus gak khatam-khatam. Sampai kiai ini bingung. Fam bajasat fanjo. Bareng wae alimun hakim. Kiai ini lagi alim, hakimun alim. Mboten, Mbah, niki kira ngene dibantah. Kono alimun hakim, ono sing hakimun. Mane zaman kula riyen setor yo. Falamma dzahabu bi salah. Digenti wawu, walamma dzahabu bi. Surat Yusuf ono falamma ono napa? Wong sampean Yasin wae ingkana la sahatu wa hidatan faidhum khamidun barang wis faidhum jamillah jadi turun balik faidhum khamidun. Jare sing ngaji, wah gak barbar balik ning arep. Wong lagi Yasin wae ngono apa menesak Quran. Kadang dase watin gurine wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Wong dase watin kok ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassul bil. Iku malaikat Jibril bingung ngadepi. Iki piye ngarepe watini kok gurine wal asri. Nak politik kombinasi nasionalis religius dan iki Quran. Terus itu Beb yang menjadikan saya tidak mudah menerima undangan kecuali pernah sepuh keluarga guru, karena iktidar lah saya ini memang pondok saya warisan dari bapak itu pondok Quran, jadi ya masyhul memang benar-benar saya ini sibuk. Untungnya agak diangkat pegawai Pemprov Gus Yasin tadi, makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.